Ya, selamat pagi Bapak. Silakan duduk. Apa ada yang bisa saya bantu? Baik Pak, kami di sini ya, kedatangan kami sini, tujuan dan maksud kami datang ke sini ingin berkonsultasi Pak ya, perihal karena kebetulan kami baru menikah juga Pak ya. Nah kami ingin merencanakan untuk keluarga kami gitu ya, misalnya untuk istri saya sendiri gitu Pak ya, untuk perihal KB Pak. Nah tapi sebelum itu karena kami masih awam juga tentang KB, kami ingin berkonsultasi dulu terlebih dahulu ya kepada Bapak untuk kira-kira KB yang cocok nanti untuk istri saya itu apa sih gitu Pak? Ya, baik. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sahal. Di sini saya jaga kebetulan bagian shift pagi. Tentunya saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah datang ke klinik kami. Baik, sebelumnya sebelum saya menjelaskan tentang KB, apakah Bapak sama Ibu mengetahui apa itu tentang KB? Kebetulan kami masih apa ya? Belum lah ya, belum mengetahui tentang KB itu Pak. Baik, untuk KB sendiri itu yang pertama ada KB hormonal, terus juga ada KB non hormonal dan juga ada KB permanen. Nah, untuk KB hormonal sendiri itu yang pertama ada KB suntik dan IUD, terus juga ada kondom, ada diafragma dan juga ada spiral. Nah, untuk KB suntik itu menggunakan bahan kimia, Pak, untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Nah, untuk IUD itu alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim ibu untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. Yang selanjutnya itu ada kondom. Nah, itu untuk kondom itu ada yang untuk laki-laki juga dan ada yang untuk perempuan. Yang selanjutnya itu ada diafragma, itu sebuah alat yang ditempelkan di atas serviks untuk mencegah sperma masuk. Nah, untuk selanjutnya itu ada spiral, yaitu sebuah alat yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan ibu. Nah, untuk KB hormonal itu ada 5 macam. Yang pertama ada pil KB, ada KB suntik, terus juga implan, ada patch, dan juga ada vaginal ring. Nah, untuk pil KB itu mengandung hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah ovulasi. Nah, untuk KB suntik itu menggunakan hormon untuk mencegah ovulasi. Nah, untuk implan itu alat kontrasepsi yang dipasang di bawah kulit lengan ibu untuk mencegah untuk mengeluarkan hormon. Nah, ini untuk implan itu biasanya meminimalisir kehamilannya itu untuk beberapa tahun seperti itu. Terus juga untuk vaginal ring itu cincin yang dimasukkan ke dalam vagina ibu untuk mengeluarkan hormon. Nah, untuk metode selanjutnya itu ada KB permanen, yang dimana KB permanen ini ada untuk wanita dan juga untuk laki-laki atau untuk pria. Yang untuk wanita itu yang pertama ada tubektomi, yang kedua ada isur. Nah, untuk tubektomi itu operasi untuk memotong atau mengikat saluran tuba polovi ibu sehingga sel telur tidak dapat bertemu dengan sperma, seperti itu ibu. Yang kedua itu yang isur, untuk prosedur minimal invasif untuk memblokir saluran tuba palopi. Nah, untuk Bapak ini yang pertama ada vasektomi dan juga pasoklit. Nah, untuk vasektomi itu operasi. Itu bisa dioperasi Pak, operasi untuk memotong atau mengikat saluran vas deferens sehingga sperma tidak dapat keluar. Nah, untuk yang kedua, untuk pasoklitnya yaitu prosedur minimal invasif untuk memblokir saluran sperma Bapak. Tentunya untuk yang KB permanen ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Mungkin untuk kelebihannya itu salah satunya bisa efektif, tidak akan hamil ibunya. Terus juga untuk kekurangannya mungkin ini harus dilakukan dengan operasi seperti
seperti itu. Nah, untuk yang tadi, untuk yang KB non hormonal dan juga hormonal itu biasanya ada yang efektif, ada yang juga tidak efektif seperti itu, Pak. Misalkan nih kebobolan nih Bapak, nanti Ibu bisa-bisa jadi hamil seperti itu. Tapi untuk yang permanen itu beda kan. Tapi kekurangannya yaitu tadi hanya bisa dilakukan dengan melakukan operasi seperti itu, Pak. Baik, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin apa mau apa? Kami kan ini masih baru juga Pak ya, karena suami istri saya pun belum menggunakan KB juga. Paling selama pernikahan kami hanya menggunakan kondom saja gitu Pak ya. Nah, ingin bersaran juga kepada Bapak, ya kira-kira yang cocok untuk kami pengantin baru gitu Pak ya. Kira-kira kami apa dulu gitu? Menurut saya ya untuk yang baru-baru menikah yang seperti ini Bapak pengantin baru mungkin ya, saya sarankan untuk suntik KB terlebih dahulu. Itu bisa ada yang 1 bulan 2 bulan seperti itu, boleh dicoba. Karena kalau untuk pemasangan implan atau permanen itu terlalu lama mungkin. Untuk permanen juga itu ada syarat-syaratnya. Apa untuk di Indonesia sendiri itu minimal 25 tahun. Terus juga harus sudah mempunyai anak 2 lah minimal, agar nanti Bapak dan Ibu tidak menyesal melakukan KB permanen. Nah, karena Bapak baru menikah juga, saya sarankan untuk suntik KB terlebih dahulu mungkin ya. Itu Pak. Mungkin cukup. Oke, mungkin itu ya Pak untuk konseling tentang KB-nya. Mungkin nanti Bapak kalau sama Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan lagi boleh datang lagi ke klinik kami. Atau bisa juga lewat WA atau langsung telepon aja. Baik, Seperti itu Pak. ya, sebenarnya saya ucapkan terima kasih juga Pak ya, untuk saya ilmunya juga, untuk pemaparan juga. Mungkin ini menjadi bekal buat kami juga Pak ya nanti untuk kedepannya, dan mungkin nanti saya dan istri di rumah akan bermusyawarah dulu gitu Pak ya, kira-kira apakah tadi yang Bapak bilang juga ya untuk saran dari Bapak, atau mungkin nanti istri saya pengen KB menggunakan KB apa, atau mungkin tidak ingin menggunakan KB gitu ya. Jadi nanti kami di rumah akan akan berkomunikasi dulu Pak ya, gitu ya. Gitu ya. Terima kasih Pak ya. Ya Bapak hati-hati ya sama Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, permisi Bapak. Kenalkan nama saya Perawat Sahal. Di sini saya bertugas dari pukul 8 pagi hingga 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan BBL atau pemeriksaan bayi baru lahir, yang dimana tujuannya untuk mengetahui apakah bayi ada kelainan atau tidak. Apakah Bapak setuju? Setuju. Baik, kalau setuju saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mempersiapkan alatnya, kita nyalakan dulu lampu penghangatnya. Lalu dekatkan alat, lalu kita memakai APD. Yang pertama kita pakai keramik terlebih dahulu. Rawat mencuci tangan 6 langkah. Baik, sebelum memakai handscoon, kita siapkan injek pitka terlebih dahulu. Lalu buang ke menok. Lalu pakai handscoon.
Baik, kalau sudah siapkan alatnya, kita langsung saja ke tindakannya. Yang pertama kita pemeriksaan kepala terlebih dahulu. Kita lihat kepalanya simetris atau tidak, terdapat benjolan atau tidak. Kepala simetris, tidak ada benjolan. Terus kita ukur kepala bayi. Permisi adek. Baik, untuk ukuran kepala bayi normal 33 cm. Baik, selanjutnya kita ke pemeriksaan telinga. Kita lihat apakah telinganya simetris atau tidak, apakah terdapat kotoran atau tidak. Kita lihat menggunakan penlight. Baik, telinganya normal, tidak ada kotoran. Untuk selanjutnya kita pemeriksaan mata. Kita lihat matanya simetris atau tidak. Terus juga apakah ada pendarahan di bagian konjungtiva mata, takutnya ada darah. Selanjutnya kita bersihkan mata menggunakan kapas DTT. Terus kita berikan salep mata. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan hidung. Kita lihat hidungnya, apakah ada lendir atau tidak, apakah ada kotoran atau tidak. Terus kita lihat juga cuping hidungnya. Baik, untuk hidung normal. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan mulut. Kita lihat bibir si bayi merah atau pucat. Baik, untuk bibirnya merah normal. Selanjutnya pemeriksaan, kita inspeksi adanya labioksis atau tidak, kita periksa. Terus yang selanjutnya kita pemeriksaan refleks sucking atau refleks menghisap. Untuk refleks sucking normal. Dan untuk selanjutnya pemeriksaan refleks rooting atau refleks mencari. Baik, untuk refleks rooting atau refleks mencari itu normal. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan leher. Kita lihat lehernya apakah terdapat benjolan kelenjar tiroid atau tidak, apakah terdapat lesi atau tidak. Untuk leher normal. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan dada. Kita ukur suhu tubuh pasien. Kita lihat juga dadanya simetris atau tidak. Terus kita lihat puting susunya normal. Terus kita dengarkan detak jantung si bayi menggunakan stetoskop. Baik, untuk detak jantung normal itu 70 kali per menit.
untuk suhu tubuh juga normal 36 derajat Celcius. Selanjutnya mengukur lingkar dada bayi. Isi adek. Baik, untuk lingkar dada bayi normal yaitu 30 cm. Terus juga kita lihat pernapasan si bayi. Untuk pernapasan bayi normal yaitu 40 kali per menit. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstremitas atas, kita inspeksi terlebih dahulu gerakan si bayi. Terus kita lihat di bahu atau di clavicula. Terus kita lihat di clavicula pasien, di clavicula si bayi. Takutnya ada benjolan atau ada fraktur. Baik, untuk clavicula normal. Yang selanjutnya kita bandingkan kedua tangan pasien. Untuk tangan pasien normal. Yang selanjutnya kita ukur lingkar lengan pasien. Baik, untuk lingkar lengan pasien normal. Baik, yang selanjutnya yaitu kita periksa telapak tangan bayi, takutnya ada kebiruan. Baik, untuk telapak tangan bayi normal, tidak ada kebiruan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks. Yang pertama refleks grasping, yaitu refleks menggenggam. Kita simpan jari kita di telapak tangan bayi. Baik, untuk refleksnya normal. Untuk selanjutnya refleks moro, yaitu refleks mengejutkan dengan cara menggebrak meja. Baik, untuk refleks moro normal. Untuk selanjutnya pemeriksaan abdomen. Kita lihat takutnya ada perdarahan di tali pusat. Baik, untuk tali pusar tidak ada perdarahan. Terus kita bersihkan si tali pusar dan kita bungkus. Baik, kalau sudah dibersihkan kita bungkus tali pusarnya. Untuk selanjutnya ukur lingkar perut. Baik, untuk selanjutnya mengukur lingkar perut. Permisi adek. Angkat. Baik, untuk lingkar perut normal 31 cm. Baik, untuk selanjutnya pemeriksaan genitalia. Nah, karena ini bayinya laki-laki, pastikan adanya lubang uretra. Lihat. Terus juga palpasi skrotum, apakah testis sudah turun dalam skrotum? Ini sih adek. Baik, untuk genitalia normal. Untuk selanjutnya pemeriksaan ekstremitas bawah.
Untuk yang pertama yaitu pergerakan. Lihat pergerakan ekstremitas bawah si bayi. Terus juga periksa kesimetrisan. Terus juga periksa kesimetrisan, kita lihat kakinya simetris atau tidak. Baik, untuk kaki simetris. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan panjang kedua tungkai dengan cara meluruskan dan kemudian kita bandingkan. Baik, untuk tungkai normal. Terus juga pemeriksaan jumlah jari, kita lihat buka kakinya, kita lihat jarinya normal atau tidak. Baik, untuk jari bayi normal. Untuk bayi normal. Selanjutnya telapak kaki. Kita lihat telapak kaki si bayi. Masih ada ini. Untuk telapak kakinya normal. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks Babinski. Kita periksa refleks Babinski pasien. Untuk refleks Babinski normal. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan kulit. Kita lihat yang pertama warna kulitnya. Untuk warna kulit normal yaitu merah tua. Terus cek tanda lahir, apakah bayi memiliki tanda lahir atau tidak. Baik, untuk tanda lahir ada. Terus kita periksa bayi apa terdapat memar atau tidak. Tidak ada. Baik, untuk pemeriksaan kulit normal. Baik, untuk selanjutnya yaitu penyuntikan pitka pada paha bayi sebelah kiri. Masih ada. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran panjang bayi. Permisi ada. Baik, untuk panjang bayi normal yaitu 48 cm. Baik, jika sudah dilakukan pemeriksaan panjang bayi, kita periksa berat badan bayi, kita timbang. Baik, untuk berat badan bayi normal yaitu seberat 3 kg. Baik, kalau sudah, kita pakaikan lagi selimut bayi. Ini. Baik Bapak, untuk pemeriksaan sudah dilakukan. Alhamdulillah bayi Bapak normal dan udah disuntik pitka. Baik Bapak, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup. Baik, kalau cukup saya izin pamit terlebih dahulu. Permisi. Rapikan alat. Oke.
apa boleh sebutkan namanya. Baik, perkenalkan nama saya Rawat Sahal. Saya di sini bertugas di pagi hari. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan paksa lipas atau postpartum. Apakah ibu bersedia? Baik, jika sudah bersedia, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Untuk sampiran, alat dari kali yang lengkap. Memakai garis kur. Langsung saja ke tindakannya. Yang pertama itu akan diperiksa titik. Yang pertama kita cek dulu tekanan darah pasien. Ini disesuaikan. Nah, permisi ibu. Baik, untuk tekanan darah normal 120/80. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan suhu tubuh, respirasi dan nadi pasien. Baik, yang pertama kita periksa terlebih dahulu area ketiak pasien. Permisi ya ibu. Baik, sekaligus kita periksa tekanan nadi pasien dan juga nafas pasien. Kebetulan Baik, untuk nadi, respirasi dan juga suhu tubuh itu normal. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan kepala dan leher. Kita lihat untuk kepalanya bersih atau tidak, terus juga rambutnya rontok atau tidak. Jadi untuk kepala bersih, tidak ada benjolan dan juga rambut tidak rontok. Untuk selanjutnya kita lihat konjungtiva pasien. Untuk konjungtiva anemis, terus juga kita periksa cuping hidung normal, dan selanjutnya kita lihat mulut pasien, bibir pasien. Untuk bibir itu merah, warna bibir merah. Tidak ada gigi karies. Terus juga selanjutnya kita periksa leher. Untuk leher tidak ada pembengkakan kelenjar tiroid dan juga tidak ada peningkatan GPV. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan payudara. Permisi ibu, untuk payudaranya saya periksa dulu ya. Apakah payudaranya menonjol atau mendatar? Terus juga lihat teksturnya, lihat kulitnya. Terus juga payudara normal, tidak ada benjolan. Tadi si ibu. Terus selanjutnya yaitu pemeriksaan jantung menggunakan stetoskop. Pemeriksaan jantung dan paru. Bisa ibu. Baik, untuk jantung dan paru normal, tidak ada
ini tambahan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Yang pertama kita periksa dulu bising ususnya menggunakan stetoskop dulu. Permisi ya Ibu. Baik, untuk bising usus normal. Terus kita periksa kandung kemihnya apakah ada penumpukan atau tidak. Permisi ya Ibu. Terus kita periksa tinggi fundus uterus. Permisi ya Ibu. Maaf saya sedikit ya. Baik, untuk tinggi fundus uterus normal. Baik, untuk selanjutnya itu pemeriksaan genitalia. Bisa Ibu, genitalia Ibu saya periksa dulu. Untuk pemeriksaan genitalia itu kita lihat takutnya ada luka, terus juga genitalianya bersih atau tidak. Baik, untuk genitalia bersih, tidak ada luka. Untuk anus tidak ada pembengkakan hemoroid. Untuk selanjutnya pemeriksaan ekstremitas atas. Kita periksa dulu terlebih dahulu CRT. Untuk CRT normal. Selanjutnya pemeriksaan tugor kulit. Takutnya pasien mengalami dehidrasi. Baik, untuk tugor kulit normal. Selanjutnya pemeriksaan tricep dan bicep menggunakan refleks Muller. Bisa Ibu. Baik, untuk refleks tricep dan bicep itu normal. Untuk selanjutnya yaitu pemeriksaan patella. Permisi ya Ibu. Boleh diangkat. Untuk refleks patella normal. Baik Ibu, untuk pemeriksaan sudah dilakukan, apakah Ibu merasa nyaman? Baik, kalau sudah merasa nyaman, saya tinggal terlebih dahulu. Nanti jika Ibu membutuhkan perawat, bisa hubungi perawat melalui keluarga atau rekan bel yang ada di belakang Ibu. Permisi. Rapikan alat, perawat cuci tangan 6 langkah.